Sebanyak 13 orang terjebak jauh di dalam sebuah gua setelah hujan lebat memicu banjir dan menutup satu-satunya jalur keluar. Mereka semua terjebak tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa penerangan selama berhari-hari sebelum akhirnya ditemukan dan diselamatkan. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di Thailand pada tahun 2018, sebuah kisah tentang salah satu operasi penyelamatan paling dramatis yang menyita perhatian dunia. Bersama saya Margareta, mari kita mulai ke pembahasannya. Semua berawal pada 23 Juni 2018 di Provinsi Chiang Rai, Thailand Utara, di mana sebuah tim sepak bola remaja lokal bernama Mupa atau Wild Boars baru saja menyelesaikan sesi latihan rutin mereka. Tim ini terdiri dari 12 anak laki-laki berusia antara 11 hingga 16 tahun yang didampingi oleh asisten pelatih mereka yang berusia 25 tahun yang bernama Eka Polchantawong atau juga kerap dipanggil dengan Coach Ek. Setelah latihan selesai, mereka memutuskan untuk pergi menjelajahi Gua Tam Luang Nang Non, sebuah kompleks gua batu kapur yang membentang luas di daerah pegunungan di perbatasan Thailand dan Myanmar. Rencananya, mereka hanya ingin berjalan-jalan sebentar karena memang ada beberapa dari mereka yang belum pernah mengunjungi gua tersebut. Jadi sebagai konteks, gua yang mereka masuki ini bisa dibilang memang sangatlah luas dan juga sebuah tempat wisata dengan panjangnya sekitar 10 km yang berisi lorong-lorong sempit dan berkelok-kelok. Dan setiap musim hujan, sebagian gua ini memang selalu kebanjiran. Makanya di pintu masuk gua ini juga terdapat papan peringatan yang bertuliskan larangan untuk tidak memasuki goa selama musim hujan, yakni sekitar bulan Juli sampai bulan November. Namun sayangnya, perubahan iklim telah membuat musim menjadi kurang dapat diprediksi, dan tepat ketika sudah berada jauh di dalam gua, tanpa mereka duga hujan deras tiba-tiba turun yang membuat volume air naik sangat cepat, dan juga membuat satu-satunya jalan keluar yang tadinya kering ikut terendam. Pada akhirnya, ke-13 orang itu pun resmi terjebak di dalam gua yang sebenarnya sudah lama dikenal berbahaya ketika musim hujan tiba. Terdesak oleh situasi, mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak semakin dalam ke dalam gua untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Mereka pun akhirnya terdampar di sebuah gundukan tanah berlumpur yang sempit sekitar 4 km dari mulut gua di dalam kondisi yang gelap gulita. Ditambah lagi mereka tidak membawa perbekalan makanan, tidak ada pencahayaan yang cukup, dan suhu di dalam gua perlahan-lahan mulai dingin. Disinilah peran penting Coach Ek terlihat. Sebelum menjadi pelatih sepak bola, Coach Ek adalah seorang mantan biksu Buddha. Ia menggunakan pengalaman spiritualnya untuk membantu anak-anak tetap bertahan hidup. Coach Ek mengajari anak-anak cara bermeditasi agar tetap tenang, menjaga detak jantung, dan juga menghemat energi serta pasokan oksigen yang semakin terbatas. Ia juga meminta anak-anak untuk tidak meminum air banjir yang kotor, melainkan meminum air bersih yang menetes dari dinding-dinding batu kapur. Sementara itu, di luar gua, para orang tua mulai dilanda kepanikan karena hari sudah semakin malam, tapi anak-anak mereka juga tidak kunjung pulang. Kekhawatiran itu akhirnya sampai ke pihak berwenang ketika seorang penjaga dari Departemen Taman Nasional menemukan barang-barang milik anak-anak tersebut di sekitar pintu masuk gua. Saat itulah muncul dugaan bahwa mereka mungkin masuk ke dalam gua dan terjebak di sana karena hujan yang datang. Lalu kabar tentang hilangnya 13 orang itu pun dengan cepat menyebar dan tim pencari segera dikerahkan untuk menyisir area gua sementara hujan deras terus mengguyur dan membuat kondisi di dalam gua juga semakin berbahaya. Mendengar berita itu pun, pemerintah Thailand juga langsung menerjunkan tim Thai Navy SEALs untuk melakukan pencarian. Namun misi ini jauh dari kata mudah, karena Gua Tam Luang memiliki medan yang sangatlah berbahaya. Lorong-lorong yang sempit, berkelok-kelok, dan sebagian besar telah terendam air berlumpur yang membuat jarak pandang hampir tidak ada. Nah, menyadari tingkat kesulitan pencarian yang tinggi, pemerintah Thailand pun membuka pintu bantuan internasional. Dan lebih dari 10.000 orang di berbagai negara, mulai dari prajurit militer, pakar gua, para penyelam, dan juga para volunteer lain, berkumpul di lokasi untuk membantu proses pencarian. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Banyak orang khawatir anak-anak tersebut telah tenggelam atau kehabisan udara di dalam gua. Hingga akhirnya pada 2 Juli 2018, tepat pada hari ke-9 sejak mereka menghilang, sebuah keajaiban terjadi.
di mana dua penyelam asal Inggris bernama Rick Stanton dan John Volanten berhasil menemukan 13 orang yang sedang duduk menumpuk di atas gundukan tanah. Momen haru itu terekam jelas dalam kamera di mana seluruh anggota tim ditemukan dalam kondisi hidup. How many of you? 13. Brilliant. You have been here 10 days. Tapi kabar baik ini ternyata belum berarti mereka bisa segera pulang. Justru tantangan yang jauh lebih berbahaya baru saja dimulai, yakni tentang bagaimana cara mengeluarkan mereka semua di tengah medan gua yang sangatlah berbahaya. Ditambah lagi situasinya juga semakin rumit karena sebagian besar anak-anak tersebut tidak bisa berenang. Sementara itu kadar oksigen di tempat mereka bertahan juga perlahan menurun. Belum lagi ancaman hujan deras yang bisa saja menyebabkan banjir susulan. Karena jika air kembali naik, gundukan tanah tempat mereka berlindung bisa saja ikut terendam. Dengan kondisi seperti ini, para penyelamat juga harus berpacu dengan waktu. Mereka harus menemukan cara untuk mengeluarkan ke-13 orang tersebut sebelum keadaan di dalam gua berubah menjadi jauh lebih buruk. Akhirnya, saran dari Dr. Richard Harris, seorang dokter anestesi sekaligus penyelam gua asal Australia, tim penyelamat menyusun sebuah rencana yang terdengar sangatlah ekstrim. Anak-anak tersebut akan dibius hingga tidak sadarkan diri sebelum dievakuasi keluar dari gua melalui jalur yang terendam air. Setelah dibius, mereka akan dibawa oleh para penyelam dalam kondisi tidak sadar, melewati lorong-lorong gua yang sempit dan juga penuh air. Lalu wajah mereka juga akan dipasangi dengan masker oksigen penuh untuk memastikan mereka tetap mendapatkan suplai oksigen selama perjalanan. Sebuah keputusan yang terdengar sangat beresiko. Namun di sisi lain, dalam situasi seperti itu, para penyelamat juga tidak memiliki banyak pilihan. Karena jika anak-anak tersebut panik, berusaha berenang sendiri, atau melepaskan peralatan mereka di tengah perjalanan, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Pada 8 Juli 2018, operasi evakuasi resmi dimulai di bawah ancaman hujan lebat yang diprediksi akan kembali melanda. Selama 3 hari berturut-turut, dari tanggal 8 sampai 10 Juli, para penyelam internasional dan TNI Navy SEAL bekerja bertaruh nyawa demi menyelamatkan ke-13 orang yang terjebak di dalam gua. Setelah dibius hingga tak sadarkan diri, setiap anak kemudian dipersiapkan untuk menjalani proses evakuasi yang sangatlah berbahaya. Tubuh setiap anak diikat dengan tangan berada di belakang punggung, lalu wajah mereka dipasangi masker oksigen penuh untuk menjaga pasokan udara selama perjalanan. Dalam kondisi tidak sadar, mereka kemudian dibawa satu persatu oleh para penyelam ahli melewati jalur gua yang berbahaya. Mereka harus menembus lorong-lorong yang dipenuhi air, merayap melewati celah batu yang begitu sempit dan berliku, dengan setiap anak harus melewati jalur yang sama berbahayanya. Pada akhirnya, operasi penyelamatan tersebut berhasil mencapai akhir yang menggembirakan. Satu persatu, seluruh 13 orang yang sebelumnya terjebak di dalam gua akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup dan kembali ke permukaan. Namun meskipun ke-13 dari mereka semua selamat, sayangnya terdapat 2 korban jiwa yang gugur dalam proses penyelamatan. Korban pertama adalah Saman Kunan, seorang pria berusia 38 tahun dari anggota pasukan khusus TNI Navy SEAL, di mana ia kehabisan oksigen ketika sedang mengantarkan tabung-tabung oksigen ke titik-titik persinggahan di sepanjang jalur evakuasi. Kematiannya mengguncang seluruh Thailand sekaligus jadi pengingat keras betapa berbahayanya misi yang sedang mereka jalankan. Sebagai penghormatan, ia dianugerahi gelar kehormatan tertinggi negara secara anumerta langsung oleh Raja Thailand. Selain itu juga untuk menghormati pengorbanannya, beberapa monumen dan patung telah didirikan untuk memperingati kontribusi pengorbanannya. Penghormatan ini berfungsi sebagai simbol penghormatan atas keberanian dalam misi penyelamatan di Goa Tam Luang.
Ditambah lagi ia juga ditampilkan dalam mural besar bertajuk Pahlawan yang dipasang di aula peringatan baru di pintu masuk Gua Tamluang. Selain Saman Kunan yang gugur di dalam gua, seorang anggota TNI Navy SEAL lainnya bernama Beirut Pakbara juga meninggal dunia di Desember 2019 akibat infeksi darah langka yang dialaminya selama operasi penyelamatan di Gua Tamluang. Misi ini juga dicatat sebagai salah satu keberhasilan penyelamatan paling spektakuler dalam sejarah kemanusiaan. Kombinasi antara ketenangan Coach Ek, keberanian anak-anak, keahlian medis, dan kerjasama para penyelam berhasil menghalau takdir tragis yang dapat menimpa para korban. Peristiwa ini juga kemudian diabadikan dalam berbagai karya populer seperti film dokumenter The Rescue di tahun 2021 dan film drama 13 Lives yang rilis setahun setelahnya. Yang menarik, proses penyelamatan ini ternyata bukan hanya melibatkan pemerintah Thailand dan tim penyelamat. Di luar gua, ratusan relawan dari berbagai kalangan termasuk pedagang dan warga lokal pun juga ikut turun tangan secara sukarela. Mereka mendirikan tenda-tenda dan menyediakan makanan serta minuman gratis untuk para relawan yang bekerja tanpa henti. Bahkan mereka juga mendirikan tenda medis yang memberikan perawatan kesehatan secara gratis, tempat tidur, dan juga tandu untuk para petugas penyelamat yang kelelahan. Hingga ada juga tenda khusus tempat para tukang cukur memberikan potongan rambut secara cuma-cuma. Semua bantuan itu diberikan dengan tujuan untuk memastikan agar para tim penyelamat tetap mendapatkan dukungan selama menjalankan misi yang begitu berat. Nah, itu tadi kisah tentang penyelamatan Gua Tamluang, sebuah operasi yang melibatkan ribuan orang dari berbagai negara. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan 12 anak dan 1 pelatih. Orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal sama sekali. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Tulis juga di kolom komentar apa pendapat kalian soal kisah penyelamatan Tamluang ini. Saya Margareta, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.